Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Guys, menurut kalian Bohir di belakang Roy Suryo CS itu beneran ada nggak sih? Dan juga kabar mengenai Dr. Tifa pergi ke Solo untuk bertemu Pak Jokowi dan nggak ditanggapi itu bener apa nggak? Karena gini guys ya, karena di sini tuh kita akan bahas dan kita lihat bagaimana ucapan dari Rasman ini meyakinkan sekali. Dan dia mengatakan Rismon akan bongkar semuanya setelah dia mendapatkan SP3. Saya jadi penasaran nih seperti apa sih pembicaraan mereka dan bagaimana ketar-ketirnya Roy Suryo saat mendengar kabar ini. Pastikan kalian nggak kemana-mana, yuk langsung aja kita cek ke videonya. Let's go. Sebenarnya ada aliran dana yang 50 M itu. Oke. Oleh yang katanya dalam tanda kutip dua Bohir. Okay. Dua. Jadi ada dua Bohir itu ya. Sampailah ke seseorang ya, dan orang itu mantan pejabat juga di negara ini, dan orang itulah yang mengkondisikan pengacaranya hari ini. Bahkan termasuklah misalnya keberadaan seseorang pengacara yang berinisial AK. Jadi ada yang mendesain ini sebenarnya. Tapi pada waktunya menurut orang-orang yang komunikasi ke saya, kita yakin begitu SP3 diterima oleh Rismon, maka Rismon akan preskon mengungkap ini. Gile. Ini sih seru ya guys ya. Ini strategi atau gimana saya nggak tahu ya. Di sisi lain kita melihat bagaimana Rismon itu harus mendapatkan SP3 menurut Rismon dan kepinginnya seperti itu. Karena Rismon beranggapan kalau maksudnya dia menyatakan secara gamblang dia akan bongkar semuanya, Bohir di belakang semuanya jika dia sudah mendapatkan SP3. Ya simbiosis mutualisme lah ya. Kalau saya dapat SP3 saya bongkarin. Apakah ini strateginya Rismon saya juga nggak tahu. Tapi kalau ngelihat dari pembicaraan yang sudah lalu-lalu, Rismon ini kayak memang udah tobat-tobat bener gitu loh. Dan ingin melawan kelompoknya Roy Suryo CS ya. Tapi dia juga butuh perlindungan. Serba salah nggak ya? Karena Rismon dulu salah satu orang pentingnya yang mengkoar-koarkan ijazah Pak Jokowi palsu. Apakah dia layak dapat hukuman juga? Nggak tahu. Tapi yang kita bahas di sini bukan itulah ya. Yang kita bahas adalah Bohir di belakang itu ada nggak gitu. Dan Dr. Tifa gimana nih kabarnya? Yuk lanjut dulu. Saya ingin katakan memang kita dapat data juga bahwa infonya ya, bahwa Tifa itu memang datang ke Solo. Nah, itu infonya. 5 hari di Info sana. A1. Tapi mau masuk ke dalam, cuma syaratnya beti-beti dengan Bang Egy dulu, nggak boleh ada media, tidak boleh ada apa dan lain sebagainya. Kalau masalah ini sekarang bergulir begitu lama, maka saya yakin begitu SP3 Rismon keluar, dia bersuara, maka akan terungkap di belakang ini semua. Ngeri. Saya kok merinding ya bahasa ini ya. Mulai dari Tifa yang mengatakan bahwasanya dia nggak pernah ke Solo, tapi ada kabar yang menyampaikan bahwasanya Dr. Tifa pernah ke Solo sampai 5 hari loh guys. Pengen ketemu Pak Jokowi. Nggak tahu alasan kesana itu ngapain gitu loh. Apakah dia tuh kepingin sowan ya silaturahmi kan boleh ya kan. Kemudian apakah dia pengen minta SP3 seperti Rismon? Nggak tahu. Tapi 5 hari di sana ngapain? Dan dia nggak ketemu Pak Jokowi gitu. Apakah Pak Jokowi nggak menanggapinya? Konon kabarnya gitu. Kalian tahu sendiri guys ya. RJ itu nggak mungkin akan diberikan kepada Dr. Tifa dan juga si Roy Suryo. Makanya mungkin Pak Jokowi nggak males kali ya. 5 hari loh guys di sana. Tapi Dr. Tifa nggak ngaku. Yang bener yang mana nih guys? Coba tulis komentar kalian guys. Kalian percaya Tifa atau percaya dari kubunya Pak Jokowi? Yang mana yang benar? Ayo tulis dong, tulis supaya kita tahu nih ya. Diskusi kita tuh biar sehat, biar kanan kiri ada infonya. Oke, kita lanjutkan dulu. Yuk. Ayo Om Rasman. Penegak hukum usut. Jadi ada dua orang yang punya kemampuan Bohir datang ke seseorang yang dia juga ahli hukum. Lalu ada satu lagi sekarang di parlemen ini, anggota parlemen aktif. Itu juga ikut membantu. Jadi setiap mereka ini akan berangkat ke Solo sidang, ada bantuan. Duit lah. Setiap mereka buat acara, ada bantuan. Itu Bohirnya. Pada waktunya kita akan ungkap itu. Jadi saya mau katakan agar Mas Roy berhati-hati karena ini sudah mulai terbaca. Itulah bahayanya kalau dalam tim itu sudah mengungkap apa permasalahan yang ada di dalam. Maka saya katakan Roy Suryo 11.000 triliun nggak ada itu. Kalau sampai ada gimana itu? Dulu dia sebut juga 11.000 triliun % buku ini benar karangan Rismon ya kan, Jokowi's White Paper. Dan sekarang si Rismon sudah menyangkal buku itu salah. Mana 11.000 triliun %-nya mana? Ngawur nih bahasa 11.000 triliun %. Kan begini, kalau dikatakan bahwa Mas Roy ini punya kemampuan telematika, komunikasi dan sebagainya, hati-hati. Mas Rismon tanya ke saya, Rismon bilang begini, Bang, tanyakan ke Mas Suryo, ada nggak satu aja buku dia yang terbit? Ada nggak buku Mas Roy?
jurnal. Penelitian Bukan, nasional saya udah tanya, Mas Roy, ada nggak buku yang Mas Roy buat? Udah banyak kalau kayak gitu nggak usah biasa. Makanya sebetulnya tapi kalau Mas Kerasa panik gak sih? Kelihatan panik gak Roy Suryo kalau begini nih guys ya? Karena dia mengaku bahwasanya dia ahli telematika gitu ya. Terus dititipin salam nih sama si Rismon. Bang Rasman, nanti kalau umpamanya debat sama Rismon, coba tanya sama Rismon lagi, sama Roy Suryo, tanyakan ada nggak bukunya, salah satu aja buku yang terbit gitu. Jadi ahli telematikanya yang mana? Dan kita lihat dulu ya guys ya, bahwasanya pembuat buku Jokowi White Paper itu adalah Rismon. Dan menurut si Rismon ya kan, Roy Suryo ini hanya ikut andil mungkin ya di depan-depannya. Dan dia mengatakan 50 lembar halaman pertama itu buatannya si Roy Suryo. Ya kalau bahasa buku itu mukodimah, pembukaan lah. Tapi kalau untuk analisa teknisnya ya Rismon semua yang buat dari halaman 700 sekian lembar tadi itu ya. Itu menurutnya seperti itu. Dan Rasman langsung skakmat gitu loh. Kalau memang Anda ahli telematika, Anda yang menganalisa gitu ya. Dari buku mana yang Anda analisa dan halaman mana yang Anda analisa. Benar juga sih ya. Lanjut. Refli Harun, saya akui ada buku dia. Tapi kalau Mas Roy tidak linear keilmuannya, maka tidak layak diakui sebagai ahli telematika. Tapi punya karyanya masing-masing. Refli sampai ketawa-tawa. Saya sudah baca buku 700 halaman white paper. Oke, Jack Douglas. Di situ hanya 49 halaman. Contoh. Dan itu hanya memata. Argumentasi beliau ini itu hanya kulit-kulitnya. Intinya ada di Rismon. Dan ketika itu ditarik, maka buku itu tidak layak lagi menjadi sebuah penelitian komprehensif. Tidak bisa Apalagi penelitiannya tidak benar. Nggak bisa narik tuh kata dia. Buku itu nggak bisa ditarik lagi kata si Roy Suryo. Om Roy, kok bisa Anda bilang itu nggak bisa ditarik? Sedangkan yang mengedarkan atau yang membuat buku itu kan si Rismon, Om. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa Anda mengatakan hakul yakin bahwasanya buku itu nggak boleh ditarik dan nggak bisa ditarik gitu loh? Sedangkan pembuatnya, pengarangnya adalah Rismon yang menyatakan itu nggak benar bukunya, pengen ditarik. Kok Anda bilang nggak boleh ditarik? Gimana nih Om? Ya kan? Kalau kecuali Anda adalah pembuatnya, ya kan, penulis buku itu, terus Rismon bilang, ditarik, nggak boleh. Nah bener. Tapi ini si pembuat buku pengen narik kok nggak boleh. Anda sudah mengatakan sekian ribu triliun %. Wah, bahkan analisa di buku itu waktu itu Anda mengatakan benar. Sekarang mau bilang 11.000 triliun % benar, berani nggak Om? Ya nggak berani. Pasti Anda akan menyelah. Buku itu hanya teknis, hanya teori. Pokoknya rumus-rumus yang dibilang gitu kan. Sekarang menyela gitu ya. Ya itulah ya. Kalau memang manusia itu kalau memang tadinya satu kubu, satu misi, pasti kayak disanjung-sanjung, diangkat-angkat. Sekarang sudah misinya berbeda, menjelekkan salah satunya. Maksudnya satu sama lain udah dijelek-jelekkan. Kamu begini, kamu begitu, begini asah. Ya itulah ya. Entah mana yang benar kasus ini, yang jelas kita lihat sendiri, publik pasti akan bisa menilai guys. Dari semua pendebat-pendebat ini yang sudah maju di televisi kemudian memberikan argumen-argumennya, kita semua bisa nilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang kelihatan bohong, mana yang kelihatan benar asli gitu kan ya, mana yang mereka tuh bicaranya benar-benar gitulah. Ya udahlah, gini deh, daripada kita juga ribet-ribet amat gitu kan ya, kita lihat aja kasus kelanjutannya, apakah benar nanti Rismon akan mengungkap semua bohir di belakang ini setelah mendapatkan SP3 dan layak nggak dia dapat SP3. Tulis komentar kalian. Dan satu lagi pertanyaan saya guys, apakah kalian yakin bahwasanya Tifa pernah datang ke Solo 5 hari menunggu Pak Jokowi untuk ditemui? Apakah itu benar? Tulis juga komentar kalian. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe, step closer. Don't go anywhere. Stay with me. Jangan lupa berkarya hari ini. Bye.